siap Kan Kak. kemarin sudah ya yang A ya. Iya Kak, Nah, tunggu ya, jadi saya sudah. cek. Sekarang kita lanjutkan bahaskan soal termo ya, yang B. Iya betul betul. Di sini dia bilang kalau termo itu harus kita lihat satu-satu ya kata-katanya ya. Nah, ini ya. DU dapat dituliskan dalam bentuk perubahan T dan P meskipun ini mengandung informasi yang lebih sedikit daripada gabungan dokumen Hmm. pertama dan kedua, di mana DU dinyatakan dalam DS dan DV. Buktikan bahwa DU-nya bisa dinyatakan seperti berikut ya. Nah, oke. Hmm. Kita nyatakan dulu ya bahwa ini DU di sini bisa dinyatakan dalam DS dan DV. Nah, caranya gimana? Nah, kita ingat ya, relasinya hukum termo ya. DU itu, nah ini ya, itu kan sama dengan dq dq ini ya, DU sama dengan dq minus dw ya. Iya. Nah, ini adalah hukum satu termodinamika ya. Hmm. Pokoknya ingat-ingat perumusan dasarnya ya. Nah, kayak nanti sisa-sisanya itu tinggal mengait-ngaitkan. Ini lebih abstrak. Lebih enak yang soal kemarin ya, yang masuk rumusnya apa, ngitung itu kan lebih enak ya. Nah, Iya. terus nanti dq ini bisa dikaitkan sama ds sama dan dv. Caranya gimana? Nah, kita ingat perumusan dari entropi ya. Nah, Oh entropi iya. itu kan ds itu kan sama dengan dq per t ya. Nah, ini dq dq itu kalor, nah t itu Iya. temperatur, ds itu entropi. Nah, maka nanti ini bisa dinyatakan gini. Nah, dq nya itu sama dengan t ds ya. Nah, itu jadi nanti bisa diganti tuh. Nah, sekarang terus dw nya, nah dw itu usaha ya atau kerja ya. Kerja itu dw itu sama dengan p dikalikan dv ya, tekanan dikalikan perubahan volume ya. Nah, ini Iya. oke. Terus tinggal ganti aja. Nah, berarti masukkan ya, sehingga nanti hukum satu termo bisa dinyatakan kayak gini. Maka nanti hukum satu termo ini nyatakan aja, berarti ini du, dq nya ini kan berarti kan tds, nah dw nya itu p Hmm, ya. dv ya. Nah, DV. yes. Nanti s ini kita nyatakan dalam t dan p. Kenapa? Karena di sini ada dt dan ada dp ya. Nah, itu jadinya nanti s nya ini sebagai fungsi t dan p ya. Nah, berarti nanti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial parsial ya. Berarti ini ds-nya, ini ds dt ketika p konstan ya. Nah, ini ingat perumusan dasarnya pernah tak ajarin itu ya. Iya. Dikalikan dt tambahkan do s do p ketika p konstan dp. Nah, itu ya. Ingat polanya itu. Nah, ingat bahwa di sini ada cp ya. Nah, ada cp nih. CP itu apa? CP Oh iya. itu adalah kapasitas panas Iya, yang kapasitor. perumusannya kayak gini. Nah, doki, nah, dot T, nah ini kan P ya. P itu ketika tekanan konstan, berarti ini P Iya. ketika P konstan. Nah, ingat bahwa dokinya itu sama dengan TDS, berarti ini jadinya T do S do T P ya. Nah, berarti ini bisa dinyatakan dalam CP. Berarti ini, nah, do S do T P gini kan. Berarti ini bisa jangan Iya. gini, CP dibagi T ya. Nah, dihubungkan kan. Nah, itu ya. Iya. Seperti itu. Nah, maka nanti ini, nah ini kan ini bisa kan sama dengan ini kan. Berarti ini nanti bisa ditulis gini. Ini ds, berarti ini kan
CP dibagi T DP ya. Nah, ditambahkan do S do P. Nah, ini ya. Ketika T T konstan. Tapi belum selesai ya. Nanti masih ada pekerjaan lain, ada beta, ada kappa ya. Nah, kita perlu cari apa ini? Kita perlu cari do S do P T ya. Nah, ini seperti itu. Nah, bagaimana cara nyarinya? Nah, kalau di buku itu, di apa? Di buku yang pernah aku kasih itu ya, itu ada yang namanya iya, relasi Maxwell. Nah, relasi Maxwell ini ada macam-macam ya. Nah, di buku apa namanya Zemansky ya. Nah, salah satunya iya, itu bentuk ini. Nah, do S do P T itu bisa dinyatakan menjadi ini minus do V do T P. Nah, ini ya. Nah, kita ingat bahwa beta ya, kita nyatakan ini untuk memunculkan beta. Beta itu definisinya apa? Seper V ini ya, do V do T P ya. Berarti nanti ini do V do T ketika P konstan dikatakan ini beta beta V ya, seperti itu. Nah, berarti ini tinggal ganti aja. Berarti ini sama dengan minus beta beta V gitu ya. Maka nanti ds nya ini bisa diubah lagi. Nah, ini ya, ini menjadi gini. Nah, ini ya, berarti ds nya ini sama dengan ya GP bagi T dt ya, ditambahkan, oh sorry, ini ada dt ya di sini. Nah, ini ds do P jadinya apa ini? Minus beta V ya, minus beta iya, V di dp gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah DU ini ya. Nah, DU kan apa nih? TDS minus PDV ya. Nah, iya, nah tapi kita ingat bahwa DU ya itu TDS minus PDV ya. Nah, di iya, sini iya, masih ada DS nih. Nah, ganti aja DS-nya ini dengan ini ya. Jadi masukkan. Nah, ini CP dibagi T DT minus beta V DP ya. Nah, ini ya. Nah, dikurangi apa tuh? Dikurangi P dv ya. Masukkan nih. Nah, ini dibutakan ya. Berarti ini CP dt. Berarti ini minus T kalikan ini. Jadi beta VT dp minus P dv ya. Gitu. Nah, apa udah selesai? Belum ya. Kalau kita lihat ya, ini hasil akhirnya harus apa ini? Harus dp sama dt doang. Nah, ini ya, harus dp sama dt doang, tapi di sini masih ada dv, berarti dv-nya masih bisa dimainkan lagi gitu ya. Nah, iya, kalau yang diinginkan hasil akhirnya harus apa? Harus dt sama dp. Dv-nya masih sama, gimana caranya buangnya? Cara buangnya gimana? Berarti nanti v-nya harus sebagai fungsi dt dan dp, berarti v-nya harus fungsi p dan p ya. Nah, nyatakan diferensial parsialnya, berarti ini dv ya dv karena T boleh ketika P konstan, dp kalikan V dv ketika P konstan di dp gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kan dv dot T ketika P konstan itu sudah ada kan. Nah, dv dot T ketika P konstan itu apa? Beta V ya. Nah, ini beta V. Nah, dv dot P ketika T konstan kita kenalkan definisi yang lain ya. Nah, ingat-ingat, jadi ini ya, setiap yang aku kotakin merah ini penting. Nah, ini ya, jadi bisa dibuat main mapping koefisien-koefisien ini. Nah, terus ada juga yang namanya nanti kappa ya. Nah, kappa itu sama dengan minus seper V do V do P ketika T konstan ya. Nah, ini koefisien ya. Nah, berarti nanti kita bisa ganti ya ini jadinya. Nah, kita kan minta kan do V do P kan ya. Nah, berarti do V do P ketika P konstan sama dengan apa ini? Minus kappa V ya. Nah, ini kita iya, masukkan nih. dv sama dengan beta V
Sip. Oke. Gitu. Tinggal terakhir, tinggal kita masukkan saja ini DV ini di sini ya. Nah, masukkan DV. Iya. Berarti sekarang DU CPDT ya minus beta VT DP minus P. Nah, DV-nya itu Iya. beta Iya. VT kappa V DP ya. Nah, kita ngoprek ya. Berarti ini jadinya apa ini? CPDT nah minus beta VT DP ya, kumpulkan nih DP sama DP, berarti ini sama ini ya, kalikan ya, minus minus plus Oh ya, iya. berarti ini kappa PV DP plus ini minus P beta V DT. Nah, kumpulkan yang T sama T, ini CP DT minus P beta V DT terus ini ya plus apa ini, plus KPVDP minus beta VT DP ya. Nah, Iya. ini DP sama DT bisa dikeluarkan ya. Berarti ini jadinya CP minus P beta V DT tambahkan ini. Nah, ini kappa PV min beta VT DP ya. Nah, kita tuliskan sederhanakan lagi nih. Ini biarin. Nah, gini kan. Terus ini kappa PV nya keluarin ya. Tambahkan V kappa P min beta T DP. Nah, kita cek sama kan ya. Nah, ini sama kan ya Iya. sama ini. Oh iya benar. Jadi ini nggak ada hitung-hitungan. Di sini hanya main-mainan variabel. Iya iya. Kan membuktikan doang kan. Heeh, betul. Jadi apa yang penting di sini informasi cara starting pointnya ya. Kita ulang lagi dikit lah. Iya. Ini jadi informasi dari apa itu ini penting. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi main-mainan variabelnya. Jadi ini untung-untungan. Nanti bisa jadi bentuk-bentuknya masih banyak yang lain. Nah, karena ini kebetulan Hmm. soalnya inginnya DS sama DV. Dari DT tinggal DP tinggal dicocok cocok logikan. Ya. Nah, gitu ya. Kenapa ini harus T sama P? Nah, pertanyaannya. Nah, karena di soal itu fungsinya DT sama DP, gitu ya. Nah, terus lagi yang penting itu ini. Nah, relasi Maxwell ini ada empat empat bentuk kalau nggak salah ya. Aku lupa. Ini penting. Hmm. Nah, untuk memunculkan V-nya. Ini kalau hafal enak. Cuma ngapalinnya tuh ya susah gitu. Nah, ini penting ya. Nah, ini beta sama kappa ini ya, ini penting gitu ya. Nah, jelas banget ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa bisa. Oke. Nah, itu ya, nomor 5 Vistat habis ini aja. Kita putuskan aja termo dulu ya. 4A sudah ya kemarin ya. Dicoba Iya. ulang ya nanti ya, dicek ya. Yes. Nah, ini yang 4 ini belum ya. Sebenarnya sudah, tapi kita ulang lagi lah ya. Nah, ini ya. Oh iya iya. Iya. Terus nomor 3 ini jangan sampai nggak bisa ya. Ini enak ini. Ini mungkin soalnya soalnya lebih panjang, tapi ini enak. Maksudnya gimana? Jadi tinggal masukkan apa angka-angka kalau tahu rumusnya. Kalau nomor 4 4 Ini yang soal ini sebenarnya ini soal justru yang UTS punya sebenarnya bukan UAS. oh iya ya. Cuman Oh, ini ujian akhir ya iya sebenarnya. judulnya. Ha. Iya ditulis tapi materi-materinya materi-materi yang di sini ada thermal juga, quotient thermal. Iya. Nomor 3 itu sama kayak nomor 2 kemarin. Itu ya. Iya. Nomor 4 ini ya ini UAS 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 ini masuk juga harusnya. Iya iya. Ya, kita coba lah ya. Nah, Siap-siap Kak. nomor 5 ini sama. Nomor 5 ini sama kayak kayak ini. Ini E1-nya 2 Oh koma iya. 6. Coba kita cek ya. Iya iya. Oh, sama kan nomor 5-nya. Hmm. Ya. Oh betul. Jadi ada soal yang berulang tuh sangat mungkin. Jadi bisa jadi ada soal yang sama. Gitu ya. Oh berarti soalnya berulang karena kakak senior kemarin nggak ada yang bisa jawab. Makanya berulang. Padahal tuh gampang loh nomor 5. Lebih enak. Mungkin jawab tapi masih salah konsepnya Kita kasih mungkin. Jadi konsepnya ya nanti ya. siap-siap. Nah, oke. Nah, ini kalau kayak gini-gini tuh ini lebih susah.
karena memang mainannya variabel abstrak ya. Kalau angka lebih Iya. enak gitu ya. Nah, nomor 4 ini. Nah, ini soalku dulu S1 ini kayak gini-gini nih, masih ingat aku. Oke, kita lanjut dulu Hmm. ya. Nah, persamaan keadaan tugas van der Waals diberikan sebagai berikut, yaitu P plus A per V kuadrat ya, dikalikan V min B, ini ya. Sama. Nah, hitunglah do P do T V. Nah, yang pertama ini. Oh. Kalau kita ingin menghitung ini, do P do T V, maksudnya gimana? Maksudnya ini, kita harus nyatakan P. Nah, P-nya itu gimana dulu? Setidaknya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, nanti tinggal dibalik. Kadang-kala misalnya kayak do P itu kan sedikit itu kan harus dibalik tuh, susah itu. Makanya P-nya harus kita nyatakan dulu. Nah, do T itu maksudnya diturunkan terhadap V gitu ya. Nah, oke, berarti ini nanti kita mainkan lagi nih. Nah, di sini P-nya ini gimana? Nah, kita mainkan aja. Pertama dibagi dengan V min B dulu ya, karena ini perkalian. Berarti ini P Hmm. plus A per V kuadrat sama dengan ini ya, RT dibagi V min B ya. Berarti ini Oh iya. P-nya tinggal pindah aja, RT per V min B kurangi A per V kuadrat gitu ya. Ya sudah, kita dapetin P-nya nih. Berarti ini do P do T ketika V konstan itu sama dengan kita turunkan do T dari fungsi P-nya. Nah, ini ya, RT per V min B min A per V kuadrat ya. Nah, ini soal-soal ini Iya. banyak. Nah, saranku untuk menguasai ini latihan soal di buku yang aku sarankan itu. Szymanski. Dan ini ada di Semensky kan. Szymanski. Ya, jadi tinggal Oh. itu banyak banget bentuk yang ini. Jadi bisa jadi soalnya nggak kayak gini, atau bisa jadi soalnya ini tapi yang ditanyakan lain gitu ya. Jadi Iya, tinggal iya. membiasakan aja ya gitu ya. Berarti ini Iya, iya. ada dua suku kan, pengurangan nih ya. Nah, suku yang pertama dulu, do T RT dibagi V min P ya. Nah, min do T A per V kuadrat. Nah, kita lihat suku kedua, ini kan nggak ada T-nya, diturunkan terhadap T, berarti ya 0, habis, karena konstanta dia. Tapi yang ini, Oh iya, betul. R dikalikan T, ini R-nya bisa dikeluarin, R dikalikan V min B kan bisa dikeluarin ya. Berarti ini Hmm. do T dari T. Oke. Nah, turunan T terhadap T ya 1, sama kayak kita menurunkan X terhadap X 1. Berarti ini jadinya ya R per V min B gitu ya. Oke. Itu. Nah, oke ya. Dan do U do V ketika T konstan ya. Gitu. Nah, yang kedua itu ya. Nah, ini coba kita cari ya Maxwell relationnya itu apa. Nah, ini kan di sini kan nggak ada U di sini. Mana ada U di Iya. sini? Nggak ada kan? Nah, berarti itu Iya. cari Maxwell relation. Nah, ini kalau pakai ChatGPT nggak apa, cari lah. Kalau Oh, ChatGPT itu untuk iya, definisi betul. cocok, tapi untuk mengerjakan bisa Betul, jadi keliru. betul, Aku betul. pernah nyoba soal yang sama, iseng-iseng ya, itu hasilnya bisa Iya. beda kalau tak ulang lagi. Nah, itulah itu. Ada sebenarnya di buku itu, cuma aku males bukanya nggak tahu kenapa. Nah, kayak yang tadi itu adalah relasi Maxwell ya, yang pertama itu tadi. Iya. Hmm, hmm. Data bukan tak cari di internet ya. Aku sendiri nggak hafal. Cari aja Maxwell relation thermodynamics gitu. Nah, itu banyak itu. Nah, ini ya, tapi tak kasih logiknya aja lah ya. Nah, oke.
Ini kan kita ingin mencari do u do v. U-nya itu nggak tahu kita. U-nya itu apa? Iya. Gitu ya. Oke, U-nya itu adalah, kalau di termodinamika itu adalah energi dalam ya. Iya, energi dalam sih, Kak. Hmm. Berarti Nah, respons. atau tanpa Maxwell bisa nggak ya kira-kira ya? Nah, di sini eh, nggak ada relasi Maxwell untuk U masalahnya. Ya awalnya diawali dari U, tapi bentuk derivatifnya itu nggak ada terhadap U, itu masalahnya. Nah, kita bisa nyatakan aja gini. Nah, U itu kan gini ya. U itu kan perumusannya gini. eh 3 per bukan 3/2. Ya 3/2 ya, kita anggap gasnya monoatomik ya. 3/2 Tiga per dua. NKT. Oh iya. Nah, ini bisa. Nah, baru ingat aku. Itu ya. Kalau 5/apa tuh itu Oh iya, yang boleh. Ya. Nah, karena ini kan gas ya. Gasnya ini umum ya. oh iya. Gitu. Iya. Nah, seperti itu. Oh iya sih betul Nah, 3/2. atau kalau mau diperumum jadi F, gini, F dikalikan NKT gini juga boleh. Ya, tapi kita anggap saja gasnya itu monoatomik gitu ya. Iya. Nah, gini. Berarti kita masukkan aja. Berarti ini do U per do V ketika T konstan. Masukkan ya U-nya. U-nya adalah 3/2 N KT ya. Nah, ini kan eh, yang berubah kan T doang ya. N sama K kan adalah konstanta ya. Berarti bisa dikeluarkan nih. Iya. Berarti ini 3/2 NK NK do T do do V ya. do Nah, V. tujuan kita sekarang mencari ini do T do V ini. Nah, ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, kita harus ganti lagi. Nah, ini persamaan ini kita tulis lagi aja. Berarti kan tadi kan P per A per V kuadrat ya, dikalikan apa tadi? V min P. Nah, Iya, Femin B. sama dengan R dikalikan T ya. Nah, berarti ini Iya. kita harus tahu T-nya apa. Hmm, gitu ya. Nah, berarti ini T-nya kan bisa dinyatakan gini ya. Berarti ini yang ini dibagi R. Berarti kan ini kan 1/R gitu ya. Nah, dikalikan. Nah, gini ya. Gitu. Gini kan ya. Nah, ini kalau kata anak SMA bisa pakai U aksen V plus UV aksen gitu kan. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Atau kalau nggak mau, kita oprek aja lah. Kan ini masih enak angkanya. Nah, kita bedah ya. Berarti ini kan gini, 1/R, gini ya. P dikalikan V, berarti kan PV gitu ya. Terus P dikalikan min B, berarti kan min PB gitu ya. Terus ini A per V kuadrat dikalikan V. Nah, ini terus ini A per V Kuadrat. kuadrat dikalikan B. Nah, gini kan ya. Ini coret ya. Berarti ini T, nah kalikan semua dengan R ini. P per R V gitu ya. Min PB per R. Terus ini plus A per V. Nah, min AB per V kuadrat ya. Nah, sekarang kita turunkan dot T terhadap V. Nah, berarti ini ya, dot T dot V. Nah, V-nya T-nya kan itu kan? T-nya kan ini. Iya. Berarti ini, berarti semua yang ada di sini kita kopas saja. Ini masukkan ya. Nah, ini berarti ini satu-satu. Nah, yang terhadap yang suku pertama dulu, yang nggak ada V-nya keluarin. Jadi P per R do V do V ya. Terus ini nggak ada V-nya, keluarin aja. Nah, tapi do 1, nah gitu kan ya.
ini A nya keluarin. Nah berarti A do per do V, nah ini kan seper V kan, satu per V. Iya. Satu per V itu kan sama kayak V pangkat min 1. Berarti yang ini yang terakhir min AB do per do V, ini kan V pangkat 2 di bawah ya, berarti V pangkat min 2 ya. Nah ya udah, ini turunan V terhadap V ya 1. Ini P per R. Nah ini nggak ada V nya, 1 terhadap V berarti 0 ya. Ini berarti kan ini min 1 pindah ke depan, terus pangkatnya berkurang 1 jadi, nah ini kan ya. Yang ini min 2 pindah ke depan, min 2 kali minus positif ya, 2 gitu ya. AB, nah min 2 dikurangi 1 berarti min 3. Berarti ini jadinya ini ya. Seperti itu. Ya udah, berarti do U do V. Nah, do U do V ketika T konstan. Nah, ini kan gini. Ini kadangkala di soal itu apa? N dikalikan K itu bisa jadi R ya. Nah, ini. Oh iya. Jadi makanya di sini ada huruf R gitu ya. Berarti ini 3 per 2 R. Nah, dikalikan apa ini? Do T do V. Nah, do T do V nya hasilnya apa? Ya ini. P per R min A per V kuadrat ya. Ini kan pangkat min 2 pindah bawah jadi Iya. ini. Plus 2AB per V pangkat 3. Nah, inilah hasilnya ya. Gitu. Gitu ya. Aman ya. Siap. Jika nilai A adalah 0, tentukan itulah koefisien ekspansi termal beta dan 2 do B. Oke. Nah, kita ambil A-nya 0 ya. Nah, kita Iya. tuliskan dulu equation-nya tadi. Nah, gini ya. Nah, kalau misalkan A-nya 0, nah berarti kan bisa berubah dong persamanya. Kalau di 0 habis, berarti sisa ini PV min P sama dengan RT. Tentukan Iya. koefisien ekspansi termal. Nah, beta. Nah, ingat dulu, beta rumusnya apa? Nah, ini kan gini kan harus hafal di kepala. Ini ya. Ini beta seper V do V do TP ya. Nah, itu ya. Iya. Jadi ini beta adalah seper V do V do TP. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ya sudah, berarti kita butuh apa nih? Do V terhadap T. Ya, berarti kita butuh V-nya sama dengan apa? Kan gitu ya. Berarti ini nanti kita Iya. harus tahu V-nya sama dengan apa. Nah, ya kita cari dari mana? Dari sini. Nah, ini kan gini ya. Berarti ini kalau kita ubah ya, berarti kan ini V min P sama dengan RT per P ya. Nah, ini harus jadwal jabar ya. Nah, ini min B-nya pindah ke sana. Berarti V RT per P ditambah B ya, kan gitu. Nah, sudah dapat nih. Ya sudah, masukkan aja. Nah, ini ada super V nih. Nah, kalau super V gimana? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ini kita harus cari nih. Kalau V-nya gini, berarti super V-nya itu gimana? Kan gitu kan. Nah, ini jadikan dulu aja V-nya samakan menyebutnya ya. Ini samakan P gitu ya. Berarti ini P dibagi P1 RT. Berarti ini harusnya gini ya. P gini ya. Nah, tadi super V-nya gimana ini? Super V-nya berarti ini P per RT plus BP ya. Berarti ini kita punya ini dan ini. Oke. Pertama, super V-nya dulu masukin. Berarti ini super V-nya sama dengan P per apa itu? Per RT plus BP ya. Terus yang kedua, Iya. do V do T. Nah, ini turunkan ya terhadap T ya. Nah, V-nya apa ini? V-nya itu ini RT plus BP dibagi BP ya. Ini bisa kan jadi dua bagian. Nah, yang ini yang depan ini tetap ini nggak ngaruh ini. P ini ya. Nah, ini suku pertama ini dibagi ini dulu. Berarti ini do T R kalikan T ya. Terus suku yang kedua do T. Oh, ini ada per P nya ya, lupa. Ini per P dari BP dibagi P ya. Nah, itu ya. Nah, ini diturunkan terhadap T. Di sini nggak ada T-nya, berarti nggak ada, 0. Habis ya. Gitu. Ini, berarti ini P
RT plus BP ya. Nah ini yang Iya. nggak ada T-nya siapa? R dan P, keluarin aja. Nah gini ya, berarti ini do T per do T gitu ya. Turunan T terhadap T, habis ya, tinggal satu ya. Nah turunan X terhadap X kan satu, berarti ini satu kan. Berarti ini Iya. udah PT nya coret, jadi jawabannya apa? Berarti R R dibagi RT RT plus BP plus itu BP adalah BP. petanya gitu ya. Oke, aman ya. Nah yang kedua itu apa? Nah do H do PT. Nah do H do PT. Yang kedua itu do H do PT ya. Nah ingat ya bahwa H itu bentuknya gini. Kalau ini H itu sama dengan H itu entalpi ya. U itu energi dalam, Iya, entalpi. PV. Nah ini ya. Nah, ini harus selalu diingat. Hmm. Kalau aku kotakin ini artinya penting. Nah ini ya. Sama lumayan mah dari kemarin. Gitu ya. Nah ini. Nah ini. Tapi kan ini bukan bentuk diferensial. Nah ini kan bentuknya masih H. Yang diminta adalah DH ya. Yang diminta itu adalah DH, bukan H ya. Berarti ini diferensial kan. Jadi DH DU gitu ya. Nah ini main diferensialkan PV gini ya. Nah berarti ini jabarkan ya, ini DU DPV. Nah ini bisa dijabarkan jadi dua suku, bisa PDV, bisa min V DP gitu ya. Nah gitu, itu DH-nya ya. Nah ini itu kayak gini. Nah ini nanti bisa juga apa namanya, DU-nya bisa dijabarkan ya. DU Iya. ini kan harus ada fungsi Ya, P dan T ya. Nah itu. Atau ini kalau mau dibuat langsung juga gak apa-apa ya. Diturunkan terhadap apa ini? Diturunkan terhadap P ketika T konstan gitu. Berarti ini do H turunkan terhadap P ya. Nah ini berarti Iya. DU nya juga turunkan terhadap P. Nah, yang ini min P do V dot P ya. P Iya. V. Nah do P dot T apa itu? T ya. Nah ini. Ya udah cari DUDP sekarang. Nah DUDP itu gimana kan gitu gitu ya. Nah apa bisa ya kita jabarkan ya, harusnya bisa lah, tapi gini Iya. caranya. Nah itu, nah tadi kan U nya kita punya apa? U nya kan 3/2 Iya, 3/2 KT. KT. Nah tapi di sini kan nggak ada P nya. Nah kita lihat dulu dari equationnya, lihat equationnya. Equationnya apa ini? P dikalikan V min B sama dengan RT. Nah apa itu? P dikalikan V min V sama dengan RT. Nah di sini kan harus fungsi P, ya kan? Berarti T nya bisa diganti dengan P Iya. kan? Berarti ini T sama dengan PV min B per R. Nah oke, berarti suku pertama bisa kita selesaikan dulu nih ya. Nah ini yang pertama gitu ya. Nah berarti ini jadi gimana nih? Berarti ini do U do P ketika T konstan, berarti kan turunkan ya, do per Iya. P. Nah itu kan PV min B per R ya. Yang nggak ada kaitannya sama Iya. B. P kita P kita keluarin, yaitu V min B per R ini kan. Nah ini V Iya. min B per R, ini do P. Nah do P P diturunkan adalah P 1, berarti ini sisa apa? Sisa V min B per R ya gitu. Iya. Nah oke ya. Iya. Iya. Iya lah, oke oke, iya iya. Nah iya, ini yang kedua ya. Nah yang iya, yang kedua ya, kedua apa nih? DV DP kan. Nah Iya, do V do nah P terhadap T. yes.
Mirip ya. dosennya. Jadi dari PPT dosenku itu sangat mungkin keluar ya. Nah, Oh, boleh banget Kak. Boleh, boleh, aku boleh. punya banyak soal memang ini. Nah, main-mainkan tuh. Jadi memang harus ini kesusahannya tuh di sini. Tapi memang nggak pakai kalkulator, cuma ini ya gitulah ya. Nah, oke. Nah, ini Iya. lihat lagi persamaannya. PV. Nah, V-nya kan apa ini? RT per P tambah B kan? RT. Nah, Iya. V-nya itu RT per P tambah B ya. Nah, berarti ini turunkan adalah P. Berarti ini do per do P ya. RT per P tambahkan B. Nah, bedah jadi dua suku. Nah, suku pertama. Nah, ini ya. Hmm. Dan suku yang RT. kedua do B do P. Kan ini kan nggak ada P-nya sama sekali. Berarti nol ya. Iya. Nah, ini Hmm. keluarkan RT ya. Do per do P. Ini kan super P kan sama kayak P pangkat min satu. Nah, ini min satunya pindah ke Hmm. depan. P min satunya berkurang satu jadi min RT. 2 ya. Berarti ini min RT per P pangkat 2 ya. Nah, Hmm. kita sudah dapat nih suku pertama, suku kedua. Nah, sekarang yang berikutnya ini suku yang ketiga ini ya. Nah, do P do T. Nah, kita lihat lagi aja equationnya itu. Nah, yang suku yang ketiga ya. Nah, do P do T ya. Nah, itu apa? Nah, P-nya dulu apa? Nah, di sini makanya dibutuhkan itu bukan V lagi tapi P. Nah, berarti kalau P ya kita ambil aja tadi ya. PV min B sama dengan RT gitu kan ya. Iya. Nah, ini kan ya. Berarti P V min B sama dengan RT. Kalau tadi itu yang dipakai V, kenapa? Karena ini V. Karena sekarang P, berarti kita butuh P kan. Berarti P sama Iya. dengan RT dibagi V min B ya. Femin B. Maka Iya. do per do T ini sama dengan ini P-nya apa ini? P-nya RT Min RT. V min B ya. Min F per V min B. Nah, ini coba Terus. tanya-tanya sama T keluarin. Berarti ini R per V min B ya. Nah, ini do do T T. Terus nanti Oh teruskan iya, dengan iya. satu ya. Nah, ini Iya, iya. berarti hasilnya apa? R per V min B. Nah, ini hasil yang ketiga ya. Ya gabungkan aja ke sini sekarang. Nah, itu kan ada tiga hasil tuh. Nah, nah ini ya kita bisa ulang lagi. Ini ya. Nah, ini kita bisa ulang. Ini sama dengan yang pertama do U do PT. Itu hasilnya apa tadi? V min P per R ya. Iya. Yang kedua min P do V do P. Do V do P yang kedua tuh ini min RT per P kuadrat tadi ya. Iya, min RT. Iya. Terus yang kedua V do P do T. Eh, R Do per V min B. nah, loh sebentar. Ini oh ini kelupaan 3 per 2 NK-nya lupa ini. Sebentar ini ya. Ini kan tadi kan 3 per 2 Oh iya, NK 3 per 2 NK. T. Nah, ini kan ya. Ya sudah, ini tambah aja 3 per 2 R gitu ya. Kan NK-nya R. Iya. Nah, berarti ini ya, coret-coret gitu ya. Berarti ini dikalikan coret-coret, berarti ini hasilnya 3 per 2 V min B gitu ya. Nah, berarti ini hasil yang pertama adalah 3 per 2 V min B. Nah, ini 3 per 2 V min B. Ini yang ketiga, do P do T. Itu hasilnya apa? R per V min B ya. Nah, ini Iya. R per V min B ya. Ya udah sederhanakan aja. Berarti ini 3 per 2 ini ya. Ini coret-coret min plus ya. Plus RT per P. Iya. Nah, ini ya min RV. Ini adalah hasil do H do P T ya. Kita T konstan. Iya. Aman ya. Mantap. Oke. Nah, oke. Nah,
soal lagi ya yang Vistat ya, itu ya termonya itu yang kayak gini-gini. Pokoknya gini, kuasai dua hal ya kalau mau mau aman ini ya. Yang pertama itu Hmm. kuasai mainan diferensial parsial. Nah ini agak tricky ya tadi ya, kok bisa pakai ini Iya, kok bisa iya. pakai itu. Nah kalau ini harus bisa latihan soal. Nah, terus yang kedua itu harus jago turunan. Nah ini ya, Hmm. turunan dasar, nah, turunan aljabar. Nah itu dua ini. Nah sama sama hafal rumus-rumusnya tadi. Yang ketiga hafal rumus dasar. Itu ya. Nah seperti Siap. itu. Oke ya. Oke, soal Vistat ya. Nih soalnya sama nih nomor 5 nya. Jadi ada kemungkinan ini dikeluarin lagi tahun ini. Hmm. Semoga Kak, Karena biar karena polanya begitu. Jadi bisa ditebak ini yang keluar soal apa. Jadi nomor 5 itu sudah pasti Vistat dan mainannya seperti ini. Paling paling mentok diganti diganti angkanya. Kamu berani taruhan itu. Nah, terus yang keempat itu pasti mainan diferensial kayak tadi. Nah, ini nomor 4 nya pasti kayak gini tapi diganti rumusnya, atau rumusnya sama tapi diganti pertanyaannya, atau pertanyaannya beda iya, tapi rumusnya beda gitu ya. Nah, iya. pokoknya Tapi semoga plek aja sih biar nah kalau lebih Vistat maksudnya latihan soal. Dan nomor 3 itu iya. pasti nanti yang keluar tuh termo-termo yang tanpa diferensial. Jadi termo-termo dasar itu pasti itu ya. Iya, iya. Nah, ini Vistat ya. Nah, ini tak kasih dasarnya aja, konsepnya. Nanti kalau konsep ini dipakai nanti bisa mengerjakan model soal apapun gitu ya. Nah, jadi Hmm. ada 30 partikel terbedakan, terdistribusi pada tingkat energi yang tidak tergenerasi. Nah, non degenerate ya, dilabelkan 1 2 Iya. 3. Nah, jadi N1, ini informasi penting ya. N1-nya Iya. 10, N2-nya 10, N3-nya 10. Nah, di mana masing-masing ini punya energi. Nah, ini energinya tuh 2 ya. Nah, aku tulis 2 aja gini ya. Nah, gini. Yang kedua energinya 4, yang ketiga itu energinya 6. Nah, bila terjadi perubahan bilangan okupansi pada tingkat 2. Nah, di mana di N2 ini. Nah, gini, yang pertama okupansi. Jadi konsepnya aja dulu. Bilangan. Jadi ini konsepnya masih pakai sedikit diferensial parsial. Nah, ini kalau merumuskannya nanti salah, nanti ya ke bawahnya juga salah. Jadi rumus ini Iya. penting. Jadi di sini ada DU. Nah, DU itu apa? Perubahan energi dalam, ya. Nah, jadi ini sama kayak energi total, gitu ya. Nah, jadi nanti ini punya ini ya, yang ini punya U1 gitu. Nah, jadi masing-masing punya energi. Nah, kalau kita tandai ya, jadi yang baik yang ini, dan ini masing-masing punya energi. Yang ini energinya apa? U1 gitu ya. Nah, jadi ada 10 partikel. Jadi gini, ada 10 partikel, energinya 2. Berarti energi totalnya berapa? 20 kan gitu. Itu Iya. rumusnya N1 E1. Ada 10 orang, masing-masing punya uang 2000. Nah, gitu kan. Nah, ini orang yang ini anggota yang kedua. Nah, universitas lain misalkan 10 orang punya duit 4000. Nah, N2 E2 gitu kan ya. Yang ketiga U3 itu N3 E3. Nah, ini univ lain gitu. Nah, ini namanya bilangan okupansi. Nah, makanya nanti ini U itu rumusnya N dikalikan E gitu ya. Berarti nanti ini, nah ini berapa jumlah uang total. Nah, berarti dijumlahkan. Nah, U itu U1, U2 tambah U3 ya. Nah, gini ya. Nah, ini U1 1200, sorry, 1200. betul. Nah, jadi jumlahnya tetap. Nah, sekarang gini. Nah, ini konsepnya aja, masukin rumusnya dulu. Nah, kita bicara perumusan ya. Nah, Iya. masing-masing N1 E1 tambah N2 E2 tambah N3 E3.
Nah, di sini kan yang ditanyakan bukan total uangnya, tapi perubahan uangnya, ya kan ya. Berarti kalau perubahan itu kan delta atau D. Nah, DU di sini pertanyaannya ini siapa yang berubah? Jumlah orangnya atau jumlah duitnya? Nah, jawabannya ini adalah jumlah duitnya. duitnya. Orangnya. DN itu orang. Nah, gitu ya. Iya, Gitu. Jumlah orangnya bertambah atau berkurang. Makanya ini yang dikasih D itu bukan E-nya, tapi N-nya. Nah, ini ya. Nah, ini tandai juga E2 DN2. Nah, gitu ya. Yang ini E3 DN3. Paham nggak sini? Jadi yang iya, berubah itu paham, Pak. simbol D. Tapi kalau misalkan duitnya juga berubah, berarti nanti ini N1 DE1 ditambahkan E1 DN1. Jadi ada dua yang berubah. Duitnya berubah, Iya, orangnya berubah, jumlah orangnya berubah. Nah, ini. Ya udah. Tapi di sini yang diketahui apa di sini? Yang berubah kan orangnya kan, DN2. iya, Jadi orangnya hilang 2. Nah, berarti kalau misalkan orangnya hilang 2 yang di sini, berarti jadi 10. Ini ya, 10 jadi 8 berarti kan. Kan hilang 2 jadi 8 kan. Berarti yang iya, N1 sama N3 itu berapa? Nah, ini di logic bisa ini. Nah, ini di logic bisa ini. Coba logika aja ya. Ini kan jumlah iya, iya, berapa nih? 30 ya. 10 10 10 30 ya. Oke. iya, Nah, totalnya harus 30. Ya kan ya? Totalnya harus iya, 30. Yang N2 ini berkurang 2 jadi berapa? 8 kan? 8, iya, Berarti N1 sama N3-nya harus berapa? Biar itu jadi 30. Berarti 8 harus ditambahkan berapa? 22 kan? Berarti iya, ini bisa 12, ini bisa 10 kan? 10, Ini bisa iya, 11, ini bisa 11, ini bisa 10, ini bisa 12. Iya apa enggak? iya, bisa, iya, Itu iya, jawabannya. Itu ya. Tapi masalahnya nilainya berapa? Kan N1 kan berarti N1 nanti sama N3 itu bisa banyak. Pokok totalnya harus 22. Yang N2 kan hilang 2 kan ya? Hilang 2 berarti iya, jadi 8 kan ya? Gitu ya. iya, Nah, 8, ini dijumlahkan harus 30. Berarti berapa kemungkinan? Nah, bisa pokoknya ini harus bisa 2. 10 bisa 12 ya. Atau bisa 12 ini 10. Atau bisa 11 ini 11. Banyak banyak banget ya pilihannya ya. Kan iya, angka 22 itu kan bisa digeserkan dari banyak, tapi kita nggak tahu berapa perubahannya, DN-nya itu berapa gitu ya. Makanya kita harus cari. Nah, di sini masukkan ini. DN2-nya itu sama dengan berapa? Minus 2 kan ya. Berarti iya, masukkan ke sini. Jadinya nah, dan DU-nya berapa? DU-nya kan tadi 0. Ya kan? iya, Tahu dari mana? Nah, ini 0. DU-nya 0 ya. Berarti ini gitu, 0 sama dengan E1 DN1. Oh, langsung aja masukkan E-nya ya. E-nya tadi kan iya, E1-nya kan berapa? E1-nya 2 ya. 10, 2 sorry, DN1 2, itu bukan 10. 10 itu jumlah sorry, manualnya. jumlah, iya, iya, sorry, E2-nya berapa ini? E2-nya 4 ya. E1-nya iya, 2 ya. 4 kali min 2 iya, min 8 ya. Min 8. Nah, ya udah min 8. DN2-nya kan min 2. E3-nya tadi adalah 6. 6 dikalikan DN3 ya. Nah, DN3 ini nggak tahu berapa. Berarti ini bisa dinyatakan gini kan? Sorry, pindah ke ruas kanan ya. 8 sama dengan 2 DN1 plus 6 DN3 ya. Nah, bagi 2. Nah, jadi gimana ya? Bagi 2. 2 bagi 2 1 kan? 6 bagi 2 3 ya. 8 bagi 2 4. Nah, ini persamaan 1 gitu ya. Nah, gitu. Terus gimana cara nyari DN1 sama DN3? Nah, kita cari persamaan yang lain. Nah, di sini totalnya ini kan nggak berubah, harus tetap 30 kan? Mau berapapun iya, perubahannya, berarti nanti N1 plus N2 N3 ditotalkan jadinya berapa? 30 kan? Nah, 30, totalnya iya, ini nggak berubah, yang berubah hanyalah ini. Berarti nanti kalau didiferensialkan DN1 ini kan sama dengan N total ya. Nah, N-nya kan 30 ya. Ini DN2, nah ini DN3, ini sama dengan DN. DN ini perubahannya 30. 30-nya berubah nggak? Enggak. Ya kan? enggak, Kalau nggak berubah berarti ininya 0. Gitu
gitu ya. Nah ini DN2 nya berapa tadi? Minus 2 kan? Berarti ini Iya, minus 2. DN1 minus 2 plus DN3 Dan 0. 3. Berarti Nah, DN1 plus DN3 sama dengan 2. Nah ini adalah persamaan 2. Nah ini bisa diselesaikan pakai SPLDV yang kata anak SMA itu. Nah yang pertama ini DN1 plus 3 DN3 sama dengan 4 ya. Yang kedua DN1 plus DN3 sama dengan 2. Nah ini biar hilang, cara gimana? Ini sama ini harus dikurangi ya. Nah ini ya, biar hilang ya. Ini berarti ini sisa ini 3 dikurangi 1 berarti berapa? 2 ya. 2. 4 kurangi 2 2 ya. Berarti Iya. DN3 nya 2 bagi 2 1. Nah ini sudah jawab 1. nih. Yang ditanyakan DN3 sama DN1, berarti DN1 nya berapa? Nah masukkan ke sini. Nah ini bebas lah. DN1 tambah DN3. DN3 kan 1 ya. Ini sama dengan 2 ya. Nah berarti berapa itu? DN1 nya juga 1 ya. 1. Oke, Iya. udah terjawab tuh gitu ya. Berarti ini DN1 sama DN3 nya masing-masing 1. Jadi artinya apa? Kan ini kan keadaan awal ya. Iya. Nah ini setelah berubah. Nah setelah berubah itu selalu ditambah. Nah awalnya itu kan punya gini ya, N1 itu 10 kan, N2 nya Iya. 10, N3 10. nya 10. Nah ada perubahan DN. Nah ini perubahannya. Nah min 2. Yang ini DN1 nya 1, DN3 1. nya kan 1 juga kan. Dan 3. Berarti 10 Iya, kali 1. 2 berapa? 8. 10 tambah 1 berapa? 11. 10 11. tambah 1 11. Berarti yang diperbolehkan adalah 11, 11, 8. Coba jumlahkan. 30. Nah, 30 juga. Nah, berarti ini awal dan berubah atau akhir gitu ya. Nah, gitu, oke? Gitu ya. Siap. Paham ya? Itu V-stat ya gitu. Paham. Nah, tuliskan peluang keadaan makro sebelum dan sesudah perubahan terjadi. Ya udah. Nah, ini ada di PPT ini rumusnya, peluang keadaan makro. Nah, peluang keadaan makro ya. Nah, itu rumusnya ini. Ini omega n faktorial tergantung nanti dilihat ada berapa tingkat. Nah, di sini lihat ini. Di sini Ada ada 3. 3 tingkat. Nah, berarti jabarkannya gini. Ini n faktorial itu total ya. Berarti ada 3 tingkat kan? Berarti n1 Iya. faktorial, n2 faktorial, N2 n3 faktorial. faktorial. Kalau N3 ada 2 faktorial. tingkat gimana, Mas? Ya n1 faktorial, n2 faktorial gitu ya. Kalau ada 5 tingkat, berarti yang bawah n1, n2, n3, n4, n5. Nah, ini tinggal masukin rumus ya. Gampang ini ya. Nah, berarti ini Iya. yang sebelum. Nah, dulu yang sebelum. Nah, yang sebelum ada berapa itu? Nah, n-nya ini ada n kan? N-nya 10, 30 ya. Totalnya n itu total ya. Jadi gini. Nah, n Iya. ini adalah total partikel ya. Nah, Iya. atau n1 plus n2 plus n3 gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, masing-masing berapa tadi awalnya? Masing-masing awalnya n1 nya 10 ya. N2 aja 10, Iya. N3 nya 10. Betul gitu? Ya? Iya apa enggak? Iya, betul. Nah, ya udah peluangnya gimana? Peluangnya berarti ini masukkan n faktorial. Nah, ini buahnya ini 30 faktorial. 30 faktorial. Terus 10 faktorial. 10 faktorial. Nah, ini harus kalkulator. Nah, ini Iya. ribet nih. Nah, ini ya bayangkan 30 faktorial kan artinya 30 kali 29 kali 28 terus sampai 10 faktorial kan? Sampai 1. Iya. Iya, sampai 10. Banyak ini. Coret. Nah, tapi tetap sisa banyak. Jadi harus hitung 30 kali 29 kali 28 sampai kali 11. Nah, kalkulator Iya. Iya. 30 kali 29 Oke. 28 sampai
sampai kali 27 sampai kali 11. Nanti hitung ya. Tapi yang 10 Siap, faktorial Kak. ini lebih enak, lebih dikit. Nah, kalau yang tadi banyak. Nah, ini berarti 10 faktorial. Nah, 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1 ya. Ini juga Iya, sama. 3 10 kali 9 kali kali 8. Nah, 29 kali hitunglah 2, gitu. Gak mungkin dihitung manual. Pakai tangan, 2. jadi gak mustahil itu. Makanya Iya, boleh bawa kalkulator. berarti Nah, kalau yang sesudah gimana? Sesudah tadi kan jumlah n-nya tetap ya. Nah, iya, aman ya. Tapi n1-nya 11 ya. N2-nya 8 ya. N3-nya iya, 11 ya. Nah, tahu dari mana? Ya ini tadi 11 8 11 ya. Nah, oke. Ya udah, masukkan aja ke rumusnya tadi. Nah, hitunglah ini sampai pusing nih. Ini berarti n faktorial, berarti 30 faktorial ya. Yang bawah iya. ini 11 faktorial, 8 faktorial, 11 faktorial ya. 30 faktorial berarti dijabarkan. Nah, 9 kali 28 sampai kali 11 faktorial, ya kan ya? Ini 11 faktorial. 11 faktorial kan, coret-coret. Berarti yang atas itu sisa 12. Nah, ini sampai 12 toh. Nah, 12. Nah, itu ya. Ini sampai kayak gini, ini sampai kali 11 nih. Nah, makanya sisa 11 di sini kan. Nah, ini berarti ini jadinya 30. Hitung ya kalkulator ya. 30 kali 29 kali Iya. 28. Banyak ini. Kali 27 sampai kali 12. Nah, sampai besok itu hitungnya itu. Nah, ini 11 faktorial ya, 11 kali 10 kali 9, nah, sampai kali 1 ya. 8 faktorial berarti Hmm. 8 7 6 5 sampai kali 1. Nah, silakan dihitung. Siap. Nah, oke, bisa ya. Bisa. Ya itu soal ujiannya nanti. Ini paling diganti angkanya. Nah, kalau misalkan angkanya 15 15 15 itu berapa? Tapi kalau yang ini apa namanya? Kali yang itu kan tinggal kita coret-coret aja kan yang nilainya sama. Iya, tapi nggak sesimpel itu. Coba cek aja. Ini banyak ini. Oh gitu ya. Kalau atasnya 8 faktorial itu nggak apa-apa. Itu 30 itu. Iya. Kalau 12 faktorial yang atas masih nggak apa-apa. Ini 30 tuh. Betul ya? Oh iya ya. Makanya ini kalkulator aja. Nggak tahu meledak atau nggak Siap. kalkulatornya itu. Iya. Oke. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Nah, Udah terus nomor 3 bisa lah ya itu ya. amin. Hmm. Semoga Fluida bisa. ini setelah UTS apa sebelum UTS? Fluida. Fluida masuk ke UTS. Hmm. UTS atau UAS? UTS UAS. UAS ya. Hmm. Itu materi pertama setelah UTS. Hmm. Hmm. Oke. Oh, yang nomor 1 ini ya, yang Satu ya UTS nomor ya. 2. Nah, Iya, kalau yang satu ini UTS ini. nah, mau coba nomor 2 ya. Kita bisa. Untuk nomor 3, yang ini sudah Boleh. semua kemarinnya. Yang ini sudah semua berarti. Boleh aja. Hmm. Oh, tadi yang statistik tuh yang soalnya sama ya. Hmm. Tapi Oh, berarti nomor 2. polanya tuh bisa disadari gak sih? Polanya tuh gitu-gitu aja loh. Ya. Nah, polanya, ya kan? Polanya tuh sama. Iya. Nomor satunya tentang apa pasti itu. Nah, nomor 2 nya Iya. pasti di stat besok ini. Kita coba satu lah ini. Jadi dulu apa namanya? Kuat menghafal, tapi kok ya mungkin ini malas aja sih. Saya kemarin mau rencana hafalan nggak jadi. Hmm. Tapi besok ini saya harus bisa. Memang Fismat itu nanti hari Selasa ujiannya. Hmm. Fisika statistik nanti hari Rabu. Nah, Fismat itu susah ya, lebih susah dari ini
ini ya. Jadi jangan harap selesai Iya, dalam lebih lebih susah banget sebenarnya. Jadi satu pertemuan saya sendiri pun kayak, Heeh. ah, Karena itu banyak babnya Kismet itu. iya. Sampai saya juga di materi-materi akhir ada satu pertemuan yang mungkin karena keteteran juga ya Kak. Heeh. Karena perubahan kurikulum kan. Jadi keteteran banget kemarin, jadi dosennya juga tinggal satu pertemuan. Nah, Hmm. katanya online tapi sampai mau mendekati ujian kok nggak ada kabar-kabar, sampai tugas-tugas juga mau dikasih tugas, nggak ada kabar lagi. Mungkin karena melihat itu kita terlalu di waktunya habis di kelas, soalnya waktunya kelas, terus tugasnya banyak banget, jadi benar-benar menguras tenaga kita sih. Iya, iya, iya. Kalau yang kakak senior yang angkatan atas itu yang sudah lulus yang nggak terdampak kurikulum ini, Hmm. itu masih oke banget sebenarnya, masih oke. Jadi kayak punya waktu banyak untuk bisa baca, apa namanya, bisa latihan-latihan buku-buku yang lain dan segala macam. Jadi lebih ini kan. Hmm. Hmm. Kalau kita benar-benar udah masuk itu langsung kayak apa? Hmm. Kayak lagi di jalan tol, emang benar-benar. Oke, lanjut Kak. Hmm. Iya, 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 iya. I see, I see. Nah, ini ya, tak kasih petunjuk aja lah ya ini ya. Iya. Ini pipa filter bergambar air mengalir dari bagian bawah ke bagian atas ya. Ini dari bawah sini ke atas ini. Nah, aneh ya, kok air mengalir ke atas ya? Air kan mengalir ke bawah ya harusnya. Ya udahlah, gak apa-apa. Iya. Di situ row air ya. Oh, air raksa. Tapi raksa kan dia bisa ini Hmm, naik ke atas. oke, row raksa gitu ya. Iya. Beda tekanan antara titik A dan titik B. A ini, B ini ya. Nah, gitu Iya. ya. Nah, yang diisi raksa yang mana nih? Nah, ya udah, berarti kan PA min PB ya. Berarti tekanan tekanan itu kan karena pengaruh apa? Kedalaman ya. Iya. Berarti tekanan di B Hmm. itu apa? Rumusnya ini ya. Rho GH ya. Oke, Kak. Iya. Rho-nya di B ini nggak ada raksa, air itu ya. Raksanya Hmm. itu di mana ya? Aku lupa ini. Pengaliran. Ya, raksanya itu di sini ya. Nah, di Ada bagian ketinggian air raksa, berarti, di AB oh ya. iya betul. Hmm. Berarti sebenarnya gampangannya tuh gini. Ini tuh cukup gini, menjebak itu raksanya. Jadi kalau kita belajar waktu SMP ya, beda tekanan itu kan sama dengan rho dikalikan G dikalikan perubahan ketinggian ya, selisih ketinggian ya. Iya, oh iya betul betul. Rho-nya ini rho apa? Nah, B sama A ini diisi apa ini? Diisi air kan ya? Iya. Berarti ini rho air. Nah, ya udah, rho air, nah dikalikan G, nah dikalikan beda ketinggian. Nah, beda ketinggian antara A B. Nah, karena apa? B sama A kan? B sama A ini Hmm. selisihnya berapa ini? Nah, ini kan Iya. selisihnya 75 ya. Nah, ya udah, Iya. simple Iya. aja. Berarti ini 1000 kali 10, beda ketinggiannya A sama B itu berapa? 75 ya. 75 tujuh kan lima iya. senti tadi. Tapi harus jadikan meter. Oh, Jadi iya 0,75 berat meter ya, tinggal hitung 0,75. aja ya. Nah, yang kedua, debit air Q yang melewati venturi meter tersebut. Nah, berarti ini yang melewati titik B ini. Nah, Hmm. ini ya. Nah, ini Oh, lebarnya itu 15 cm. Nah, debit itu apa konsepnya?
bit itu kan sama kayak ini ya, luasnya penampangnya dikalikan kecepatan air yang mengalir ke B. Nah ini ya. Oh iya betul. Nah luasnya ini kan bentuknya lingkaran kan, dengan Hmm. diameternya 15 cm kan. Iya. Nah luas lingkaran tuh rumusnya apa? Pi Luas lingkaran. R kuadrat ya, atau setengahnya diameter ya. Iya. Nah ini kan dikalikan Iya VB. betul. Nah gitu ya, tinggal cari aja nanti kecepatan yang mengalir di B itu berapa. Nah itu bisa pakai kekekalan energi mekanik ya. Hmm. Nah berarti kan gini ya, kekekalan energi mekanik ya. Nah energi mekanik di A sama di B itu konstan ya. Berarti energi mekanik di Iya. A itu kan gini ya, potensial MGHA tambahkan kecepatannya ya setengah M VA Hmm. kuadrat ya, yang ini Iya. MG HP tambahkan Tapi 1/2 MVB ya. kuadrat. Nah itu ya. Nah VA nya itu kan bisa dicari dari akar 2GH ya. Iya. Nah H nya ini H yang mana? HA ya. HA itu yang mana? Jadi ketinggian A, ketinggian A nya itu di sini. Iya. Nah ini berapa nih? Ini ke sini 36. Eh, 36. Nah itu makanya tadi itu 2 kali 10 kali 36 2 kali 720 ya. 10. 20 kali Nah 300 berapa? 720 ya. 720 nih, masukkan ke sini ya. Hmm. Ini nanti ini MGHA ya. Nah MG ini coret semua M nya nih. Ini HA GHA dikurangi GHB ya, pindahkan ke kiri ya. Nah ini kan, Ini. ini pindahkan ke sana, berarti ini tambahkan setengah VA kuadrat ya. Nah ini HA dikurangi HB itu kan selisih ketinggian A sama B. Berapa itu? Ya 0,75 tadi itu ya. G nya 10, ininya 0,75 setengah VA kuadratnya 720 ya. Ini Iya. nah ini 10 kali 0,75 berapa? 10 kali berarti 75. 7,5 kan? 75 per Ya kan? Ini kalau dari ini 360 ya. ya 7,5. Iya. Iya. 360. 360 tambah 7,5 berapa? 43. Oh sorry, 7,5 3,5 ya. ditambah 360. Nah nanti cari ya VB nya berapa ya. Nah itu ya. Nah dengan cara yang sama nanti masukkan ke sini. Nah masukkan ke sini ya. Itu berarti ini nanti ini Iya. GB setengah pi diameternya itu adalah 15 cm ya, atau cm Hmm. dijadikan meter berarti berapa? 0,15. dikalikan VB ya. Nah ini nanti hitung nih VB kuadrat itu berapa, berarti kan VB kuadrat kan 2 kali 367,5 ya, atau VB nya akar dari 367,5 kali 2 ya. Masukkan ke sini. I nya kan 3,15 ya. 0,15 pangkat 2 VB nya akar 2 kali 367,5 ya. Nah gitu. Oke aman ya. Oke. Hari kapan nih anaknya? Fismatnya hari apa? Selasa besok. Iya, Selasa besok. Jadi Fismat itu semoga saya usahakan itu nanti kelasnya itu nanti jam, kalau besok ujiannya kan besok tuh ada satu ujian, tapi nggak tahu bapaknya itu kok nggak ada informasi ya. Iya kabar-kabar lah ya. Oke. Iya, jadi kalau memang
Ini saya usahakan pagi supaya nanti waktunya untuk saya review materi Visma